beliau, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin yang saya muliakan, para pejabat, para keluarga dan andai tolak sahabat dari almarhum Abah dan juga seluruh keluarga yang datang dari tempat yang jauh, bapak-bapak dan ibu-ibu, laki-laki dan perempuan. Pertama-tama tentu pada hari yang ketiga takziah kita ini, yang saya katakan kepada keluarga sebagai hari terakhir kesedihan, karena sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan dan menganjurkan kepada kita semua agar usia kesedihan kita itu hanya 3 hari maksimal. Jadi hari ini saya anggap sebagai hari terakhir kita untuk apabila ada luka dan kesedihan, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dengan acara takziah ini kita dimampukan, dikuatkan, diberi kebahagiaan supaya pada hari-hari berikutnya kita kembali menjalani hidup kita sebagai manusia. Dan mudah-mudahan ini terutama diberikan, Allah memberikan kekuatan kepada khususnya ibu yang ada di tengah-tengah kita, yang tentu dalam waktu yang sangat lama, mungkin lebih dari 60 atau 60 tahun lebih, hampir 70 tahun bersama-sama, ya. Lebih kurang ya, karena anak yang paling tua, Bang Muiz, itu umurnya 60, 64, ya. 60 pas. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya ibu, untuk mengikhlaskan panggilan Allah kepada almarhum Abah, untuk seterusnya kita menatap masa depan di hari-hari kita ke depan. Jadi itulah yang saya permaklumkan, supaya tradisi takziah kita selenggarakan sesuai dengan sunnah Rasul, supaya kita juga jangan tenggelam di dalam kesedihan yang lama. Itu juga nanti makanya saya, karena ibu juga termasuk yang nggak terlalu senang ini banyak bunga-bunga dari pejabat di Jakarta, mungkin mulai nanti malam saya akan minta dipindahkan supaya tanda-tandanya sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya para pejabat, ada Pak Wakil Bupati dan para pejabat daerah
dari khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, Pak Kiai nanti yang mohon menyampaikan kepada kita hikmah, dan Ustaz Salim nanti yang memimpin kita doa. Jika ada satu yang harus kita ingat terakhir tentunya, agar jalan bagi Abah mudah dan lancar, saya atas nama keluarga tentu mengharapkan apabila ada hal-hal yang dianggap sebagai kewajiban dari Abah kepada semua pihak yang dirasakan perlu disampaikan, ya, karena merupakan kewajiban beliau selama masih hidup di atas dunia ini bersama kita. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada kami, apapun bentuk daripada kewajiban itu. Karena saya kira-kira bulan Oktober setelah pensiun memang sedang memikirkan secara mendalam memang bagaimana cara mensyukuri satu nikmat yang tidak banyak orang bisa ada pada usia di atas 80 tahun. Kedua orang tua alhamdulillah masih hidup. Jadi waktu saya pensiun saya merasa akan sering pulang, karena saya menganggap ini sumber pahala kita yang paling besar. Makanya saya di belakang dengan keluarga menambahkan ruangan, karena kita akan mengurus orang tua ceritanya. Karena kedua orang tua saya ini ada realitas yang mungkin orang perlu tahu, karena ibu alhamdulillah masih ada di tengah-tengah kita. Abah saya itu adalah anak terakhir dari istri pertama dari Datomat. Dan ketika lahir, beliau tidak melihat orang tuanya, ibunya khususnya. Karena setelah beliau lahir ditinggalkan oleh ibunya. Jadi beliau anak paling kecil. Itulah yang menjelaskan menurut saya kenapa Abah itu kekanak-kanakan dalam pengertian yang positif. Biasanya anak yang ditinggal orang tuanya itu bebas, cerdas, eksploratif, ya, rasional gitu. Karena beliau tidak terus sekolah aja, akhirnya hanya jadi guru ngaji di kampung. Saya kira di sini banyak murid-murid beliau, karena rumah saya yang khususnya yang di kampung Yorok itu adalah tempat mengaji, baik rumah yang batu maupun yang dulu rumah panggung di belakang itu adalah tempat mengaji. Beliau itu menikmati kitab. Saya nggak tahu sekolahnya waktu di NW itu sedalam apa di Pancor itu, tapi dia menikmati kitab. Jadi saya membayangkan kalau sebenarnya beliau dulu ada kesempatan bersekolah, tentu capaian akademiknya akan sangat tinggi sekali. Itu tadi karena anak terakhir, ya, nakal, pinter, eksploratif, ya, rasa penasarannya tinggi, lugas, dan seperti karena polos begitu, seperti anak-anak begitu. Itu realitas pertama. Sementara ibu saya adalah anak pertama dari istri terakhir. Jadi kalau Abah tadi adalah anak terakhir dari istri pertama, ibu adalah anak pertama dari istri terakhir. Punya 8 adik. Iya. Anak pertama adiknya. Amnesia itu adik beliau, itu warga negara Kanada sampai sekarang. Kemudian almarhumah Bu Haula, kemudian Abdul Haq, Abdul Haq, Malik Salim, Busra,
Iya, Busra. Malik. Abi Malik, Iya. Khalid dulu. Khalid dulu. Abi Malik, Cidia, Jafar Yang terakhir. Jafar. terakhir. Iya. Jadi bayangkan itu mengurus 8 adik, lebih kurang. Jadi Jafar untuk. dari ibu inilah saya lihat bagaimana kedewasaan. Seorang ibu. Jadi kalau tadi saya lihat Abah itu, amalan dominannya itu adalah pikiran. Karena anak terakhir lagi, eksploratif. Tapi dari ibu, anak pertama, punya banyak tanggung jawab, itu saya belajar tentang hati. Kedewasaan. Kedewasaan itu pusatnya hati. Jadi kalau kita mau cari orang dewasa, itu pasti hatinya kuat. Tapi kalau kita cari Pemikir. orang cerdas, tentunya kadang-kadang ini kebanyakan kekanak-kanakan itu pikirannya cepat. Makanya orang itu kalau pikirannya lebih cepat daripada hatinya, itu biasanya jadi kekanak-kanakan. Dalam pengertian yang positif, bukan negatif. Habibie. Tapi orang yang hatinya lebih dominan daripada pikirannya, karena dia memikirkan merasakan jauh dan dalam pikiran-pikiran dan tindakannya, maka dia menjadi orang dewasa. Nah, setahun belakangan ini saya memikirkan karena kontroversi ini terus-menerus ada. Ibu dan Abah itu adalah pasangan yang sangat dinamis. Sampai usia tua seperti ini masih saling sindir, masih berkelahi dalam tanda petik, ya. Setiap pagi masih saling ganggu. Sampai kedatangan saya yang terakhir itu, saya mengatur supaya di depan ini, karena cuma ada satu kursi. Jadi Abah itu setiap bangun pagi karena sering Duduk. lebih bangun pagi duluan dari ibu, dia duduk di kursi. Sementara beliau kan badannya masih sehat, nggak pernah sakit lah beliau, relatif. Kalau sakit itu cuman karena nggak makan, bensinnya habis, biasanya ketahuan dibawa ke rumah sakit, diinfus, selesai. Kira-kira itulah juga peristiwa kemarin itu. Lalu saya minta supaya kursinya dibikin 2, karena begitu Abah, ibu keluar, ibu kan lututnya sudah agak sakit, Abah disuruh geser, kasih tempat kepada Tuan Putri katanya. Dia kadang-kadang pergi sambil marah, sambil nyindir. Akhirnya saya bikinkan 2 kursi. Ini kursi Tuan Putri, ini kursi Tuan Raja. Saya bilang, saya taruh meja di tengahnya. Terus saya bilang jangan bertengkar. Karena saya khawatir sudah terlalu tua untuk bertengkar. Tapi itu dianggap sebagai satu dinamika. Itu yang saya bilang sebagai romantisme dinamis. Sampai pada usia tua pun, cara kita untuk menyayangi sesama kadang-kadang kita iseng, kita usir. Tapi saya taruh karena energinya Abah terutama itu masih keras, masih kuat. Kalau masih nggak suka sama orang yang datang, masih dia tempeleng sambil ketawa. Dan anak-anak yang datang ke sini sampai jam 2 malam ajak beliau ngobrol, itu juga gembira. Dan energinya kuat. Terakhir itu kan yang kita khawatir karena daya ingatnya melemah, ya mungkin semacam Alzheimer kata orang sekarang. Kalau dia lolos pergi sendiri, sering nggak tahu jalan pulang. Pernah sekali katanya naik sampai dia mau melompat pagar dan dia spek besi sampai besi itu katanya diputus. Jadi tenaganya masih kuat. Saya tidak tahu itu tenaga datang dari mana. Jadi tahun lalu waktu saya merasa bahwa karena saya dinasihati oleh banyak keluarga, ini orang 2 sudah tua, harus dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit yang paling bagus ada di Jakarta. Jadi saya tahan di Jakarta, tapi tidak tahan dua-duanya.
Dan karena kalau satu pengen pulang, pasti keduanya pengen pulang karena saling cari setiap hari. Akhirnya saya bilang, udah kalau gitu tinggal di Mataram saja. Saya ngobrol sama Amiziat, terus kita bikinkan rumah di sebelahnya Amiziat, tempatnya khusus untuk orang tua. Nggak tahan juga, pokoknya pikirannya saya bilang, dia mau pulang, dia mau pulang. Nah, sampai di hutan, ibu relatif tenang, tapi abah terus menerus bilang, saya mau pulang. Bahkan berkali-kali udah bungkus pakaiannya, sudah ditaruh ke koper, dia bilang dia mau pulang. Jadi rupanya pulang yang dimaksud itu bukan pulang ke hutan, tapi kita tahu kemudian beliau telah pulang dipanggil hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan kisah kecil ini supaya menjadi Inspirasi. hikmah juga bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita. Karena pada usia yang tua seperti itu, beliau masih aktif. Alhamdulillah saya bisa bilang itu beliau tidak sakit. Dan yang jelek itu merokoknya masih berat. Karena kebetulan di kita ini lingkungannya perokok semua. Makanya salah satunya kalau ke Jakarta beliau agak tersiksa karena di sana jarang teman merokok. Di sini teman merokoknya banyak sekali. Tapi mungkin pada hari itu kalau kita bicara secara biologis, ya merokok berat, terus 2 hari katanya nggak mau makan yang rutin, cuma nyemil-nyemil. Akhirnya mungkin pada hari yang terakhir itu karena badannya lemas, begitu dia makan, dia pingsan, dan kita relatif terlambat mengetahui pingsan itu. Tapi kalau kata orang Sumbawa, selangan-langan. Alhamdulillah beliau meninggalkan kita dengan cara yang sangat mudah, sangat gampang. Sampai saya ditelepon oleh mertua saya sambil menangis mengatakan, gampang sekali, beliaunya menangis. Karena juga relatif tua juga, kedua mertua saya masih hidup juga. Jadi itu yang kedua yang ingin saya katakan. Yang pertama tadi tentang kewajiban-kewajiban beliau yang mohon dituntaskan. Yang kedua adalah sekelumit tentang beliau berdua, dan kita sekarang masih ada ibu. Saya mohon kita semua mendoakan dan membantu agar Allah memberikan kekuatan dan umur kepada beliau. Amin ya Allah. Dan karena dari beliau kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Yang terakhir yang saya ingin katakan adalah masa depan kita, karena saya mohon maaf kita harus berkumpul dalam suasana COVID. negara memutuskan corona dan sebagainya, sehingga kita terpaksa berkumpul. Tapi alhamdulillah saya lihat kedisiplinan yang tinggi, ya, dan kesadaran yang tinggi juga. Di sini ada Pak Bupati yang juga melihat bagaimana masyarakat suportif, ya, menjaga kesehatan. Saya memang juga ingin khususnya di hutan ini kebersihan masyarakat kita meningkat, kebersihan lingkungan kita meningkat. Dalam agama Islam kita mendengar sebuah hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan itu kita semua juga mengalami umur panjang. Amin ya Allah. Dan diberkahi hidupnya oleh Allah karena kita menjalankan anjuran dan sunnah dari Rasulnya. Itulah yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, ya, juga kepada teman-teman yang membantu, saya mengucapkan terima kasih. Apabila tidak terlalu ideal, karena memang ini adalah acara takziah yang tentu diselenggarakan dalam suasana COVID. duka kita. Dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa hari-hari ke depan marilah kita isi dengan kehidupan yang biasa, ya. Hak daripada yang meninggalkan
kita adalah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalnya Amin. dan meletakkannya di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ibu juga mudah-mudahan ini dia dan lain-lain, mudah-mudahan ibu yang kehilangan partner konflik mudah-mudahan tidak merasa kesepian dan kita semua bisa membantu beliau untuk terus gembira ke depan. Amin. Saya juga punya lahir teori-teori tentang manusia. Kalau tadi saya punya teori tentang orang pintar itu kekanak-kanakan. Orang yang amalan hatinya kuat itu dewasa. Dan ada teori satu lagi ini, pakai. Saya lihat orang dewasa itu umurnya panjang. Jadi barang siapa yang ingin umurnya panjang, ingin mungkin saling dicari keterangannya, jadilah yang dewasa, jadilah yang matang, jadilah yang kuat, jadilah hati sekuat baja, sehingga benturan apapun yang ada di dalam hidup ini tetap membuat kita gembira, dan kegembiraan itu yang menyebabkan kita umur panjang. Dan satu kesamaan antara ibu dan abah yang merupakan perjodohannya adalah kedua-duanya gembira, tidak mudah sedih, tidak mudah terpukul, gampang melewati kesusahan, gampang melupakan kejelekan orang, gampang optimis melihat ke depan. Ini adalah ciri-ciri kedewasaan dan kematangan. Itulah mungkin pelajaran singkat dari semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami